Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Hari ini kita kembali melakukan ibadah keluarga tanggal 8 Juli tahun 2020. Jemaat yang terkasih, kita semua adalah anak-anak Allah yang diberikan hikmat untuk dapat mengerti dan bertindak melakukan apapun. Semua yang kita lakukan agar kita dapat mengalami kasih Allah yang ajaib. Kita perlu mempersiapkan diri dengan baik-baik. Semua kemampuan perlu ditempatkan dalam kuasa dan kehendak Allah. Mari membangun relasi dengan Allah melalui pujian, doa, dan syukur kita. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami sampaikan ke hadirat-Mu Tuhan pada malam hari ini, karena kami boleh merasakan tuntunan penyertaan Tuhan kepada kami di sepanjang minggu-minggu ini ya Bapa. Bapa di sorga, Engkau melihat Tuhan keberadaan kami pada malam hari ini, di mana kami kembali mengadakan ibadah keluarga Tuhan di tengah-tengah jemaat-Mu ya Bapa. Bapa di sorga, biarlah Tuhan yang menyertai ibadah kami ini Tuhan, dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya ya Bapa. Dan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Joni Alexander Lontoh ya Tuhan, biarlah sungguh-sungguh boleh menjadi berkat buat kami Tuhan, di dalam menjalani kehidupan kami Tuhan di sepanjang minggu-minggu ini. Kami serahkan Tuhan hamba-Mu ke dalam tangan pengasihan-Mu Bapa. Di dalam nama Kristus Yesus Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu sekalian, kita akan membaca kitab Mazmur yang terambil dari Mazmur 57 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-12. Dalam pembacaan kitab Mazmur ini, kita akan membaca secara silih berganti. Saya akan membaca kalimat yang menjorok keluar, dan Bapak Ibu akan membaca kalimat yang menjorok ke dalam. Mazmur 57 ayat 5 sampai ayat yang ke-12. Lembaga Alkitab Indonesia mengambil judul Diburu Musuh Tetapi Ditolong Allah. Aku terbaring di tengah-tengah singa yang suka menerkam anak-anak manusia, yang giginya laksana tombak dan panah, dan lidahnya laksana padang tajam. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit ya Allah. Biarlah kemuliaan-Mu mengatasi seluruh bumi.
Mereka memasang jaring terhadap langkah-langkahku. Ditundukkannya jiwaku, mereka menggali lubang di depanku. Mereka menggali lubang di depanku. Tetapi mereka sendiri jatuh ke dalamnya. Hatiku siap ya Allah, hatiku siap. Aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Allah. Aku mau Bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih setiamu besar sampai ke langit. Dan kebenaranmu sampai ke awan-awan. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit ya Allah. Biarlah kemuliaanmu mengatasi seluruh bumi. Mari jemaat Tuhan, kita memasuki saat teduh kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang mengasihi kami mau mendengar sabda Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Pembacaan hari ini terambil dari Hakim-Hakim pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-15 hingga ayatnya yang ke-25 yang menyatakan, segera sesudah Gideon mendengar mimpi itu, diceritakannya dengan maknanya, sujudlah ia menyembah, kemudian pulanglah ia ke perkemahan orang Yahudi, lalu berkata, bangunlah sebab Tuhan telah menyerahkan perkemahan orang Midian ke dalam tanganmu. Sesudah itu dibaginyalah ke-300 orang itu dalam 3 pasukan, dan ke tangan mereka semuanya diberikan sangkakala dan buyung kosong dengan sulu di dalam buyung itu. Dan berkatalah ia kepada mereka, perhatikanlah aku dan lakukanlah seperti yang kulakukan, maka apabila aku sampai ke ujung perkemahan itu, masuklah kamu lakukan seperti yang kulakukan. Apabila aku dan semua orang yang bersama dengan aku meniup sangkakala, maka haruslah kamu juga meniup sangkakala sekeliling seluruh perkemahan itu dan berseru, demi Tuhan dan demi Gideon. Lalu Gideon dan ke-100 orang yang bersama-sama dengan dia sampai ke ujung perkemahan itu pada waktu permulaan
giliran jaga tengah malam. Ketika penjaga-penjaga baru saja ditempatkan, lalu mereka meniup sangkakala sambil memecahkan buyung di tangan mereka. Demikianlah ketika pasukan itu bersama-sama meniup sangkakala dan memecahkan buyung dengan memegang obor di tangan kirinya dan sangkakala di tangan kanannya untuk ditiup serta berseru, "Pedang demikian Tuhan dan demikian Gideon." Sementara itu tinggallah mereka berdiri masing-masing di tempatnya sekeliling perkemahan itu, tetapi seluruh tentara musuh menjadi kacau balau, berteriak-teriak dan melarikan diri. Sedang ke-300 orang itu meniup sangkakala, maka di perkemahan itu Tuhan membuat pedang yang seorang diarahkan kepada yang lain, lalu larilah tentara itu sampai ke Betsita, ke arah Zerera, sampai ke pinggir Abel Mehola dekat Tabat. Kemudian dikerahkannyalah orang-orang Israel dari suku Naftali dan dari suku Asyer dan dari segenap suku Manasye, lalu mereka mengajar orang Midian itu. Gideon menyuruh juga orang ke seluruh pegunungan Efraim dengan pesan, "Turunlah menghadapi orang Midian dan dudukilah segala batang air sampai ke Bet-bara dan juga sungai Yordan." Maka semua orang Efraim dikerahkan, lalu mereka menduduki segala batang air sampai ke Bet-bara juga sungai Yordan. Mereka berhasil menawan 2 orang Midian, yakni Oreb dan Zeb. Oreb dibunuh di gunung batu Oreb dan Zeb dibunuh dalam tempat pemerasan anggur Zeb. Mereka mengejar orang Midian itu, lalu mereka membawa kepala Oreb dan kepala Zeb kepada Gideon di seberang sungai Yordan. Demikianlah firman Tuhan. Demikian pembacaan Alkitab, terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Mengandalkan Tuhan dalam hidup ini adalah sesuatu yang selalu harus kita lakukan. Kenapa? Karena manusia pada dasarnya memiliki banyak kelemahan dan kekurangan. Sedangkan Tuhan sempurna. Itulah sebabnya dalam menghadapi apapun dalam perjalanan hidup kita, mari kita sungguh mengandalkan Tuhan. Apalagi ketika kita berhadapan dengan masalah pergumulan yang berat, ancaman dan tantangan, bahkan di saat kematian pun harus kita menghadapinya. Dengan mengandalkan Tuhan, kita akan mampu menghadapi segala sesuatunya. Bacaan Alkitab kita pada saat ini menggambarkan hal itu. Ibu bapak, saudara sekalian, segala rencana dilakukan oleh Gideon. Segala strategi dilakukan oleh Gideon untuk menghadapi orang-orang Midian dengan pasukan yang sangat hebat dan sangat kuat. Tetapi Gideon hanya mengandalkan Tuhan dalam menghadapi peperangan melawan orang Midian. Kalau kita perhatikan baik-baik bacaan Alkitab kita, khususnya ayat-ayat sebelumnya, digambarkan bagaimana Tuhan meminta Gideon dari 32.000 pasukan tentaranya
hanya disuruh memilih 300 orang saja. Dan menyeleksinya dengan mereka ke pinggir sungai dan harus meminum air seperti binatang atau anjing meminum air. Yang mampu melakukannya itu yang lolos. Ibu bapak saudara sekalian, ada yang berpandangan bahwa itu strategi yang diminta oleh Tuhan lewat Gideon agar orang-orang itu adalah orang-orang yang hebat, prajurit-prajurit pilihan, pasukan-pasukan khusus. Ada yang menafsirkan seperti itu. Tetapi banyak yang melihat, bahkan para penafsir yang melihat bukan itu. Karena Tuhan ingin menyadarkan umat Israel, kalaupun mereka menang melawan orang Midian, itu bukan karena kehebatan mereka. Bukan. Tapi karena Tuhan bertanggung jawab untuk memenangkan peperangan itu. Di saat mereka mengandalkan Tuhan. Dengan 300 pasukan saja. Melawan pasukan Midian yang sangat banyak dan sangat kuat itu. Hal yang kedua, catatan yang saya lihat adalah Gideon memang menyuruh intelnya, orang-orang pilihan untuk menyusup ke perkemahan orang Midian. Untuk mendengar, untuk melihat, menyeleksi apa rencana orang-orang Midian berperang melawan umat Israel. Luar biasa strategi intelnya. Tetapi apa yang terjadi? Ternyata Gideon lebih percaya mimpinya. Lebih percaya ketika dia datang mengandalkan Tuhan dalam mimpinya agar benar-benar peperangan itu dilakukan di dalam dan bersama Tuhan. Bukan logika yang dia pakai, tapi Tuhan yang diandalkan dalam peperangan melawan Midian. Dia andalkan mimpinya yang dia dapat visi itu dari Tuhan. Dan catatan ketiga, ketika mereka berperang melawan orang Midian, yang membuat umat Israel menang itu bukan sekali lagi karena kehebatan mereka dengan 300 pasukannya, dengan perlengkapan perangnya, bukan. Perlengkapan perang mereka hanya sederhana. Sangkakala ditiup, buyung. Tahu Bapak Ibu buyung, saudara sekalian? Itu tempat air. Kemudian api dan pedang. Serangan dilakukan 4 jam sekali. Dan serangan itu mengagetkan orang-orang Midian. Tiupan sangkakala, api dilemparkan, buyung dipecahkan. Dan akhirnya orang-orang Midian ketakutan, bingung. Saking ketakutan dan bingung, akhirnya prajurit-prajurit Midian saling membunuh satu dengan yang lainnya. Bahkan dikisahkan mereka ketakutan. Sampai lari ke sebelah timur dan ke seberang sungai Yordan. Kemudian ditangkap oleh suku yang lainnya. Dari suku Israel. Dikatakan di sini oleh suku Asyer, Naftali, Manasye, dan orang-orang di gunungan Efraim. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Ketika kita mengandalkan Tuhan. Dalam segala sesuatu masalah dan pergumulan tantangan yang kita hadapi. Ingat, Tuhan bertanggung jawab untuk
menolong, memenangkan tantangan, masalah, pergumulan hidup kita. Dan itulah yang terjadi. Kemenangan orang Israel di bawah pimpinan Hakim Gideon, panglima perang, bukan karena kehebatan mereka, tapi karena mereka mengandalkan Tuhan. Bagaimana dengan hidup dan kehidupan kita? Dalam kita melayani pekerjaan Tuhan saat ini juga, mari kita andalkan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, setelah COVID-19 datang, virus corona datang, kehidupan manusia menjadi berubah. Pelayanan gereja pun menjadi berubah. Kita tidak bisa kembali kepada kehidupan normal seperti dulu lagi. Karena banyak orang yang salah persepsi dan salah memahami. Virus untuk menangkal corona, antivirus maksud saya, obat belum diketemukan. Tatanan baru akan menjadi bagian kehidupan kita. Kita beribadah di gereja, kita melaksanakan aktivitas di luar gereja. Ya, tatanan hidup barunya adalah dengan protokol kesehatan yang harus kita lakukan. Belajar hidup bersih, memakai masker, bahkan penutup wajah, berjarak, dan tidak perlu melakukan sentuhan fisik dengan orang lain. Itulah tatanan baru. Dan nanti gereja ketika akan mulai peribadahan, protokol kesehatan dengan tatanan baru itu seperti itu. Tapi pelayanan gereja ke depan harus siap dengan pelayanan yang tidak hanya tatap muka, tapi pelayanan yang namanya pelayanan daring atau virtual. Dan gereja harus siap untuk itu. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian. Orang muda, gerakan pemuda yang mungkin dalam konteks GPIB seringkali bukan menjadi pribadi yang utama. Tapi ibadah virtual, ibadah daring tanpa gerakan pemuda tidak bisa terjadi. Dan itu realita yang nyata. Dan gereja harus siap memanfaatkan gerakan pemuda untuk ibadah daring, ibadah virtual. Dua model ibadah, tatap muka, ibadah luring, dengan ibadah daring atau virtual. Gereja harus siap ke arah sana, melakukan proses pelayanan. Itu. Ada juga yang berkata, Pak Pendeta, saya ingin tetap ke gereja. Ibu bapak, sekali lagi, bagi lansia, anak-anak PA dan PT di rumah saja. Itu harapan dari pemerintah dan harapan gereja. Ingat, tugas panggilan gereja ada 3, persekutuan, pelayanan, dan kesaksian. Selama ini kita menekankan apa? Persekutuan, kumpul-kumpul untuk beribadah. Bahkan ibadah hanya menjadi hiburan rohani. Tapi dengan pandemi COVID-19, virus corona yang datang, kita diajarkan bahwa ibadah yang utama adalah membereskan diri dan keluarga kita. Itu yang utama. Dalam iman kepada Tuhan. Persekutuan kita, keluarga yang harus kita perbaiki dulu. Pelayanan diakonia, terkadang sekarang atau selama ini
tidak menjadi prioritas kehidupan gereja. Tapi masa pandemi virus corona, penyebaran virus corona, ternyata pelayanan diakoni menjadi sesuatu yang luar biasa. Dilakukan oleh gereja-gereja dengan satgas yang ada. Ibu bapak, walaupun beribadah di rumah, persembahan persepuluhan, persembahan lainnya, kolekte seperti biasa, atau ucapan syukur, tetap sebaiknya diberikan. Gereja memberikan fasilitas baru. Di samping transfer ada QRIS, sehingga ibu bapak tinggal scan saja. Kalau punya mobile banking atau punya OVO, ada aplikasi Gojek, aplikasi Dana, dan lain sebagainya. Pelayanan diakoni yang memberi harus menjadi perhatian. Marturia kesaksian. Sekarang pendeta-pendeta diingatkan. Kalau khotbah selama ini panjang-panjang. Sekarang di YouTube pendek-pendek. Selama ini khotbah panjang-panjang puter-puter. Intinya nggak dapat. Sekarang kita diminta untuk langsung ke inti. Ibu bapak, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Ingat, tugas panggilan gereja, persekutuan, pelayanan, kesaksian. Jangan hanya bersekutu, tapi ingat pelayanan, ingat kesaksian. Kita harus yakin dan memberitakan, oh Yesus itu benar Tuhan dan Juru Selamat kita. Untuk itu, kita hanya bisa mengandalkan Tuhan. Makanya Rasul Paulus berkata, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Boleh kita beriman dengan akal kita, boleh. Tapi jangan dengan emosi kita. Karena banyak orang beriman dengan emosi. Ya, banyak. Senang pendeta, akhirnya pendeta dihormati melebihi Tuhan. Pendetanya salah, tetap dibela-bela. Tidak ibu bapak, salah tetap salah. Ya, beriman dengan emosi kadang-kadang salah. Beriman dengan akal budi, mengandalkan kepandaian kita kadang salah juga. Tapi Paulus berkata, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Andalkan Allah Tuhan dalam kita beriman. Karena Tuhan akan bekerja melebihi akal dan emosi-emosi kita. Tapi buktinya nyata. Itulah sebabnya juga dalam pembangunan gereja Maduma, panitia bekerja keras dengan akalnya boleh. Ya. Tapi ingat, jangan jatuh pada emosi ketika berbeda pendapat dan pandangan, termasuk warga jemaat. Yang lebih utama adalah bekerja dengan ketulusan dan kejujuran, andalkan Tuhan dengan kuasa-Nya, maka proses ini akan berlangsung dan bisa selesai. Maaf, jangan bicara lagi. Aduh, dari jalan raya masih jauh ke dalam. Maaf ibu bapak, saya sudah jalan kok. Dari jalan Nyumban Subakti ke dalam itu cuma 8 menit. Tidak jauh. Tidak jauh. Dan nanti Maret mudah-mudahan terbangun. April kita mulai ibadah 2021 di Gereja Maduma. Begitupun dengan masalah pergumulan yang kita hadapi dan kita alami dalam hidup. Pakai akal strategi bagus. Pakai emosi, hati-hati. Jangan emosi negatif. Jangan menimbulkan perpecahan. Tapi emosi positif. Untuk saling menopang dan menguatkan satu dengan yang lainnya. Tapi yang lebih utama dalam segala sesuatu, masalah pergumulan yang kita hadapi, andalkan Tuhan.
Ketika kita mengandalkan Tuhan, Tuhan bertanggung jawab, Tuhan bekerja untuk menyelesaikan, memenangkan, dan memberikan berkat untuk hidup kita. Pelayanan gereja Tuhan dan pergumulan pandemi COVID-19 ini. Tuhan memberkati. Amin. Saat teduh untuk kita sekalian. Beribu lidah patutlah kita nyanyikan. Bapak Ibu Jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita satukan hati dan pikiran kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami datang kepadamu mengucap syukur yang tak terhingga, di mana pada hari ini kami ada dan bisa beraktivitas seperti biasanya, itu karena kemurahan-Mu. Di sini kami berkumpul untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu, memuji dan memuliakan nama-Mu, dan firman yang sudah ditaburkan oleh hamba-Mu, Bapak Pendeta Joni Alexander Lonto, biarlah kiranya bisa kami terapkan di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Firman itu menjadi manusia, dan biarlah tinggal di antara kita. Tuhan Yesus, pada kesempatan ini kami datang dengan permohonan kami. Sandengkanlah telinga-Mu ya Tuhan, kami mau berdoa untuk orang yang positif sakit, suspek, PDP, ODP, OTG, orang yang sakit yang lemah imunnya, serta golongan rentan lainnya, agar Tuhan lawat mereka yang sakit, Engkau pulihkan keadaan mereka, yang lemah Engkau kuatkan,
dan yang berduka karena kehilangan Engkau hiburkan. Kami juga mau berdoa buat para tenaga medis, dokter, perawat, ataupun orang-orang yang berada di garda depan, agar Tuhan memberikan kesabaran kepada mereka, tekun dan tahan dalam menjalani tugas dan panggilan mereka, ketika mereka harus terpisah dari keluarganya, karena tuntutan pekerjaan dan pengabdian mereka. Tuhan jagai dan sertai keluarganya juga. Kami juga mau berdoa untuk pemerintah dan pemimpin, dari mulai Bapak Presiden, Menteri, DPR, MPR, Gubernur, Wali Kota, hingga sampai kepada Kepala Desa, dan juga tokoh agama dan masyarakat. Engkau Allah yang memberikan hikmat kepada mereka dalam menjalankan tugasnya. Kami juga mau berdoa buat para pekerja dan usahawan yang saat ini sedang mengalami krisis ekonomi. Seperti pada saat ini banyak sekali pekerja-pekerja yang kehilangan pekerjaan mereka disebabkan karena keadaan COVID-19. Kami mohon Tuhan cukupkan mereka dalam keadaan keterbatasan mereka, dan para usahawan yang mengalami kemerosotan karena pandemik ini, Tuhan Engkau Allah yang memampukan kami untuk bersabar dalam menghadapinya. Semuanya pasti ada waktunya. Biarlah kami tetap berpengharapan di dalam-Mu. Berikanlah kami kekuatan untuk dapat beradaptasi dengan keadaan ini. Dan kami juga mau berdoa buat para pelajar, guru, dosen. Tuhan Engkau tolong mereka dalam mempersiapkan proses belajar online dengan baik. Pelengkapi mereka Tuhan, agar proses belajar mengajar dapat berjalan dengan lancar dan dapat dipahami oleh pelajar. Kami juga mau berdoa untuk jemaat yang berulang tahun perkawinan, kiranya Engkau Bapa yang memberikan kebahagiaan dan kesehatan melingkupi rumah tangga mereka. Inilah doa syukur dan permohonan kami ya Tuhan. Kami juga datang kepadamu Tuhan berdoa, kiranya Tuhan boleh memberkati seluruh gereja-gereja di seluruh dunia dalam tugas-tugasnya, yaitu liturgia dalam kegiatan acara-acara, kerigma dalam tugasnya sebagai perwataan, kononia untuk persatuan seluruh gereja-gereja, martiria dalam kesaksian, dan diakonia dalam pelayanan. Hikmat-Mu tetap menguatkan semua warga gereja, agar orang semua boleh mendapat dikuatkan dalam rohani, bertumbuh dalam iman selalu kepadamu Tuhan, terutama di saat pandemi COVID-19 ini melanda seluruh dunia. Kami juga berdoa bagi gereja daring, gereja virtual. Akibat merebaknya pandemi ini, berkati gereja-gereja ini juga. Warga gereja boleh mendapat hikmat yang lebih daripadamu di saat pandemi ini melanda, dan semua warga gereja semakin berharap dan semakin mengandalkan-Mu saja ya Tuhan, Kepala Gereja. Kami juga berdoa bagi pelayanan dan kesaksian gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Berkati Majelis Sinode dan juga Departemen Pelkes dalam panggilan dan pengutusannya. Kiranya usaha-usaha pembangunan jemaat dapat mendorong pendirian pos-pos Pelkes dan bagi UP2M di tiap-tiap jemaat, agar usaha tersebut dapat menjadi sarana gereja mengupayakan pemberdayaan sumber daya insani. Kami berdoa bagi persekutuan jemaat kami GPIB Immanuel Medan di dalam tugas panggilan dan pengutusannya. Berkati Ketua Majelis Diaken dan Penatua PHMJ, para pengurus unit-unit misioner, warga jemaat maupun simpatisan. Kami kiranya terus menjadi sarana yang mewujudkan pelayanan kasih dan keadilan, sehingga menjadi berkat bagi semua. Kami juga berdoa sesuai dengan rencana kami minggu depan akan kembali mengadakan ibadah Tuhan
di gereja kami yang tercinta ini ya Tuhan. Tuhan tetap memberi hikmat kepada kami agar kebaktian kami ini boleh sukses. Kami juga berdoa untuk gereja kami, pembangunan gereja GPIB Maduma, yang saat-saat ini kami telah selesai dengan pekerjaan pemancangan fondasi dan mulai pekerjaan superstruktur atau bangunan bagian atas. Sertai tender-tender kami Tuhan, agar kami boleh mendapat pelaksana atau kontraktor terbaik. Beri hikmat-Mu kepada panitia dan PHMJ menaunginya, sehingga rumah ini boleh terbangun sesuai rencana. Terima kasih Tuhan yang telah menghadirkan donatur kepada gereja ini. Berkati Bapak donatur beserta keluarga, kesehatan dan kesuksesan selalu dalam kegiatannya Tuhan. Juga rencana kami pertengahan bulan ini Tuhan, Engkau berkati Tuhan. Kami mengadakan acara perletakan batu pertama ya Tuhan, dengan akan dihadirkan oleh beliau. Sertai semua acara dapat berlangsung baik Tuhan. Tangan pengasihan-Mu tetap menyertai sukses pembangunan ini Tuhan. Terlebih juga kepada Bapak Pendeta yang selalu berupaya suksesnya pembangunan rumah ini sebagai mediator kami kepada donatur. Dan nama-Mu saja yang selalu termulia. Tuhan yang mengasihi kami, umat-Mu saat ini berdoa di rumah masing-masing. Engkau tahu masalah pergumulan yang dihadapi. Kasih sayang Tuhan, lawatan Tuhan, biarlah tetap terjadi dan berlaku ketika umat sungguh mengandalkan Tuhan dan hidup di dalam Tuhan. Yang bersukacita hari ulang tahun perkawinan, kelahiran, dan sukacita lainnya, sempurnakanlah sukacita mereka Tuhan. Inilah doa sembahyang kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita memberikan persembahan kepada Tuhan dengan memberikan persembahan kepadanya, persembahan perpuluhan, dana partisipasi pembangunan, dan syukur. Persembahan ini dapat ditransfer ke rekening mandiri nomor 106 00 74 00 020 atas nama GPIB Immanuel Medan atau scan QRIS bagi jemaat yang bersedia. Inilah nas Alkitab untuk persembahan kita pada malam hari ini yang terdapat dalam 2 Korintus 9 ayat 8. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara.
sumber hidupku, harta dan benda dicukupkan bagiku, puji dan syukur tunaikan kepadanya yang maha kudus. Di surga terpujilah dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita berdoa untuk persembahan kita. Terima kasih Bapa di sorga atas penyertaan Tuhan kepada kami di dalam ibadah keluarga pada malam hari ini. Dalam situasi pandemi COVID-19, kami masih Engkau berkenankan untuk boleh beribadah di tempat kami masing-masing dalam ibadah keluarga ini, Bapa di sorga. Bapa di sorga, biarlah dalam ibadah ini melalui firman yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu, Bapak Pendeta Joni Alonto, dapat menguatkan iman kami dan jemaat Tuhan yang boleh mengikuti ibadah pada malam hari ini di tempat dan keluarganya masing-masing. Biarlah melalui firman itu Tuhan memberkati jemaat-Mu dimanapun berada saat ini yang dalam mengikuti ibadah pada malam hari ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk Bapak Pendeta Joni Alonto sebagai Ketua Majelis Jemaat. Tuhan berkati di dalam pelayanannya dan berkati di dalam keluarganya juga. Pada malam hari ini Bapa, kami mengumpulkan sebagian daripada persembahan syukur kami. Biarlah Engkau berkenan kepada persembahan syukur kami. Begitu juga jemaat-jemaat yang sudah memberikan persembahan perpuluhan maupun dana partisipasi pembangunan, baik itu yang dikirim melalui rekening maupun yang dikirim melalui kirim. Tuhan, biarlah Engkau memberkati. Terlebih juga memberkati gereja-Mu di dalam mengelola keuangan untuk pelayanan kasih dan keadilan. Biarlah apa yang dilakukan semua itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, pada malam hari ini kami datang sujud di hadapan Tuhan. Kami bersyukur atas waktu yang Tuhan selalu berikan kepada kami. Inilah doa kami Bapa, syukur kami kepadamu pada malam hari ini, yang kami panjatkan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat, kami persilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, jemaat Tuhan, beberapa informasi harus saya sampaikan. Yang pertama adalah bahwa ibadah minggu bagi warga jemaat akan dibuka kembali pada minggu ketiga bulan Juli atau 19 Juli dengan 3 jam ibadah dan memakai protokol kesehatan yang ketat. Untuk itu, sesuai arahan Majelis Sinode, maka bagi warga jemaat yang akan mengikuti proses peribadahan diminta untuk mendaftarkan diri dengan mem-WA nomor gereja atau menelepon kantor gereja untuk dicatat dan diberikan kursi. Karena daya tampung gereja di Alfa Omega hanya 270 orang. Karena kapasitas yang diperbolehkan hanya 25% dari kapasitas gedung gereja. Demikian informasi singkat, Tuhan memberkati. Mari kita berdiri dan menutup rangkaian ibadah kita dengan keyakinan pemahaman iman Gideon mengalahkan Midian hanya karena mengandalkan Tuhan. Mari kita hidup mengandalkan Tuhan, maka Tuhan akan bertanggung jawab dan Tuhan pasti menolong kita.
dari masalah pergumulan, tantangan yang kita hadapi. Sehingga akhirnya sukacita di dalam Tuhan. Kita memuji Tuhan, kita bakti 113, kita syukur bergema. Syukur menggema, naik kepadamu Allah Bapa Maha Baik. Kami bersyukur, kami bermazmur, karena rahmat-Mu bagi kami umat-Mu. Kita syukur, naik kepadamu Allah Maha Besar. Arahkan hati dan pikiran kita pada Tuhan, terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kasih Kristus dan persekutuan Roh Kudus memberkati menyertai kita sekalian sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Ibadah selesai, sehat senantiasa bersama dengan Tuhan. Shalom.